Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan penurunan efek Doppler. Bagi yang pengen ngerti, ikutin terus. Di sini ada dua sumber gelombang bunyi. Yang satu diam, ini yang di sebelah kiri, ya S ini sumber. Dan yang di sebelah kanan sumbernya bergerak ke kanan. Ya. Nah, kita akan fokus dulu di sumber yang diam, yang di sebelah kiri. Kita fokus, kita perbesar. Ini. Nah, muka-muka gelombang bergerak ke segala arah, ya. Ke kanan, ke kiri, dan ke segala arah. Dengan kecepatan yang sama, ya V, ya V dan lainnya, V semua, ya. Nah, jarak antara dua muka gelombang, ya, ini muka gelombang ya, atau puncak gelombang. Ini satu, ini dua, ya. Jarak antara puncak gelombang itu adalah panjang gelombang, ya, panjang gelombang. Jadi ini adalah panjang gelombang, kita simbolkan lambda, ya. Nah, di sini ada bunyinya, sumber bunyi memancarkan frekuensi F sumber Fs. Mereka sebagai gelombang, ya, bunyi sebagai gelombang itu punya hubungan antara panjang gelombang, kecepatan gelombang, dan frekuensi, ya, frekuensi gelombang bunyi, yaitu dinyatakan dalam persamaan apa? Yang lalu masih ingat? Ya, V sama dengan F kali lambda, ini ya. Ini persamaan gelombang. Gitu. Nah, hubungannya dengan perubahan frekuensi, ya, kita lihat sekarang. Misalnya di sebelah kiri sini ada, ya, ini ada pendengar. Ini pendengarnya. Nah, dia berjalan ke kiri, ke kanan, ya, berjalan ke kanan, mendekati sumber bunyi, ya, mendekati sumber bunyi, berjalan dengan kecepatan P pendengar, ya, ini P, ini pendengar, ya. Nah, pada saat dia mendekati sumber, ya, bergerak ke kanan, gelombang bunyi, ya, itu menuju ke kiri, toh, di sini, ya, menuju ke kiri dengan kecepatan P. P. Nah, dalam kasus ini ada yang namanya kecepatan relatif. Kecepatan relatif antara gelombang bunyi P ini dengan kecepatan pendengar. Itu disebut kecepatan relatif. Masih ingat kecepatan relatif? Ya. Misalnya begini, ini mengingatkannya. Misalnya benda A di sini, ya, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA. Ini benda A. Lalu ada benda B yang juga bergerak ke kanan dengan kecepatan VB, ya. Kita ambil bahwa arah ke kanan, ya, arah ke kanan adalah positif. Ya, arah ke kanan positif. Nah, kecepatan relatif antara A dan B ditulisnya adalah VAB, ya. Ini bacanya kecepatan relatif antara benda A dan benda B, ya. Definisinya adalah kecepatan A dikurangi kecepatan B, ya. Ini definisi kecepatan relatif antara A dan B, atau A terhadap B, ya. Nah, sekarang kalau misalnya A-nya bergerak ke kiri,
di sini. Sekarang A-nya bergerak ke kiri. Ini A dengan kecepatan VA, sementara B tetap bergerak ke kanan. Ini B, VB, dan B. Nah, kecepatan relatif A terhadap B, VA terhadap B adalah kecepatan A dikurangi kecepatan B tetap sama. Kecepatan A, VA dikurangi PB, ya. Tetapi ini A ini ke kiri, ya. Dia bergerak ke kiri. Ya, sehingga diberi tanda negatif, ya. Jadi di sini ada nanti min PA. Ya. Nah, ini kalau disederhanakan sama dengan minnya di luar, ya, min PA plus PB. Nah, sama tuh. Nah, di dalam fisika tanda plus atau minus itu menyatakan arah. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Berarti tanda minus ini menyatakan bahwa arah, ya, tanda A bergerak ke kiri, arah ke kiri, ya, ke kiri. Ini kecepatan relatif, ya, akan kita pakai untuk menurunkan persamaan Doppler. Nah, persamaan ini sekarang kita terapkan di sini. Nah, di sini antara orang dan sumber bunyi, kecepatan orang dan kecepatan gelombang bunyinya ini, ya, mereka, ya, terdapat kecepatan relatif antara gelombang bunyi dan orang. Jadi di sini kecepatan relatifnya apa ini? Kita tulis PR gitu, ya. Jadi PR-nya apa itu? Kecepatan relatif antara gelombang bunyi dan orang. Nah, kita misalkan ini tadi apa? Ini misalnya A, ya. Yang ini misalnya B. Jadi kecepatan relatif antara A dan B, antara gelombang bunyi dan orang atau pendengar. Jadi V, ya, ini untuk A, ya, VA dikurang VB adalah VP, ya. Kecepatan orang, ya, tapi kecepatan gelombangnya ke kiri, kita beri tanda negatif, gitu, ya. Jadi bisa kita sederhanakan lagi semacam yang itu tadi, min dalam kurung kecepatan gelombang bunyi ditambah kecepatan pendengar, ya. Ini kecepatan relatif antara gelombang bunyi dan pendengar. Nah, dari persamaan gelombang ini, ya, kita pakaikan di sini. Kalau kita menulis F-nya, frekuensinya, ya, frekuensi adalah apa ini? Frekuensi adalah V per lambda, ya. V per lambda. Begitu? V per lambda. Nah, kita terapkan untuk pendengar ini sekarang. Kalau terapkan pendengar berarti F-nya adalah F yang didengar oleh pendengar. F pendengar. Ya, kita tulis di sini bahwa kalau begitu frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan kecepatan. Nah, kecepatan dalam hal ini adalah kita memakai kecepatan relatif, ya, karena mereka dengan sumber bunyi, dengan gelombang bunyi adalah kecepatan relatif, sehingga V di sini kita pakaikan kecepatan relatif, sehingga kita pakai ini, ya. Cuman karena tanda minus hanya menyatakan arah, kita ambil aja nilai positifnya ini, ya, sehingga FV sama dengan kecepatan gelombang bunyi ditambah kecepatan
pendengar, ya. Dibagi ini lambda, ya, masukkan ke sana, dibagi lambda. Lambda adalah hubungan antara ini, ya. Sehingga dari sini bisa kita buka-buka lagi. Bisa kita sederhanakan lagi. Lambdanya kita buka. Jadi apa? P plus PP dibagi. Nah, lambda kalau kita dapatkan dari sini, ya, lambda adalah P per frekuensi, ya. Lambda adalah frekuensi, ya. Jadi bisa kita ganti apa nih? P per frekuensi. Jadi di sini kita masukkan ke sini, ya. P-nya adalah P bunyi, ya. P bunyi, P gelombang bunyi, ya. Dibagi frekuensi bunyi, ya. Frekuensi bunyi berarti frekuensi sumber bunyi, ya. Fs, gitu, ya. Nah, dari sini masih bisa disederhanakan lagi, ya. Sederhanakan seperti apa? Seperti ini. Jadi sama dengan, karena Fs itu pembagi semua, ya, persamaan ini dia bisa naik ke atas, ya. Jadi menjadi P. Di bawahnya ada P, kita tulis dulu, menghemat waktu, ya, baru ditambah P. Oh, pakai hitam aja, ya. Hitam ditambah PP, ya, dibagi itu. Nah, F-nya ini naik ke atas, Fs, ya. Lebih disederhanakan lagi sama dengan P dibagi P, 1, ya, tambah PP dibagi P, ya, PP dibagi kecepatan bunyi, ya, bagi kecepatan bunyi. Nah, semua ini dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Nah, ini tadi apa ini? Persamaan ini adalah persamaan untuk apa ini? Frekuensi yang pendengar toh? Ini tadi, ya. Jadi kita tulis lagi 1 plus PP dibagi kecepatan bunyi dikalikan frekuensi, ya, kita tulis kan frekuensi sumber bunyi, ya, Fs. Nah, ini frekuensi pendengar adalah pendengar yang ini, ya, pendengar yang bergerak mendekati sumber bunyi, ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Fp sama dengan 1 ditambah P dibagi kecepatan bunyi, ya, kali seperti. Nilai ini, ya, ini pasti selalu positif, ya, selalu positif. Kenapa? Vp itu nilainya kan kecil, ya, nilai kecil. Nilainya kecil sekitar, kalau orang jalan itu paling berapa, 2 meter per sekon, ya. Sementara ini kecepatan bunyi itu di udara sekitar 340 meter per sekon. Jadi nilainya ini selain positif dia kecil. Misalnya hasilnya 0,2, 0,5, ya, atau berapa, pasti lebih kecil dari 1 dan pasti positif. Sehingga 1, ya, ini 1 ditambah positif, ya, pasti positif. Artinya misalnya yang ini 0,5 berarti 1,5, ya. 1,5 kali Fs. Jadi frekuensi yang didengar pendengar 1 lebih, ya, dikalikan frekuensi sumber bunyi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa frekuensi pendengar itu pasti lebih besar dari frekuensi sumber bunyi. Nah, ini terjadi efek Doppler kalau gitu, ya. Frekuensinya berubah. Nah, ini adalah persamaan untuk orang atau pendengar yang bergerak mendekati sumber
bunyi, sementara sumber bunyinya diam. Ya, sementara sumber bunyinya sesuai dengan kondisi ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sumber ini sekarang bergerak? Sementara orang pendengar juga bergerak. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat pada gambar ini, ya, gambar yang ini. Ini terlihat kecepatan sumber bunyi, ya, ke sana dia bergerak ke sana dengan kecepatan V sumber bunyi, ya, Vs. Jadi frekuensinya masih Fs, ya. Nah, terlihat pada pola muka gelombang, ya. Nah, muka-muka gelombangnya di bagian depan sumber bunyi, ya, ini di bagian depannya itu merapat sehingga panjang gelombangnya mengecil. Sementara di sini renggang, ya. Kalau begitu panjang gelombangnya di sini, di bagian di sini membesar dibandingkan kalau sumber ini tadi diam, ya. Kalau sumber ini tadi diam kan panjang gelombangnya lambda, ya. Kalau begitu di sini kita kasih apa? Lambdanya kita kasih lambda aksen misalnya, yang lebih besar daripada lambda waktu sumbernya diam, ya. Nah, kalau lambdanya makin besar, itu berarti frekuensinya mengecil, ya. Jadi frekuensi di daerah sini itu lebih kecil dari frekuensi pada saat sumbernya diam, F ini, ya, F. Jadi Fs, ya. Jadi frekuensi sumber sini lebih kecil. Sementara di sebelah kanan, ya, bagian depan, lambdanya kita sebut lambda aksen yang lebih kecil, double aksen, ya, yang lebih kecil dari lambda waktu sumbernya diam. Kalau begitu frekuensi di sini, ya, frekuensi double aksen pasti lebih besar dari frekuensi pada saat sumbernya diam, Fs, gitu, ya. Di bagian depan frekuensinya makin besar, di bagian belakang frekuensinya makin kecil, gitu, ya. Nah, bagaimana kalau sekarang orang di sebelah kiri tadi, di belakang sumber yang bergerak, ini tetap dia berjalan tadi ke kanan, ya, mendekati sumber bunyi. Nih pendengarnya tetap berjalan ke sana dengan kecepatan Vp, ya, masih orang yang sama, ya, misalnya orang yang sama. Nah, di sini juga gelombang bunyinya bergerak ke sana, ya, V. Di sini masih tetap ada kecepatan relatif, ya, kecepatan relatif. Nah, dalam kasus ini kita tulis lagi untuk frekuensi yang didengar oleh pendengar, dengan apa? Kecepatan relatif nih, ya, sama persis seperti ini, ya. Kita masih bisa memakai persamaan yang di sini, bisa memakai persamaan ini, ya. Nah, kita pakai ke sana dengan lambda ini kita ganti dengan lambda aksen. Jadi kita tulis di sini apa itu? V per Pp per lambda, ya. V kecepatan bunyi, ya, ditambah kecepatan pendengar, ya, dibagi lambda. Nah, lambdanya di sini adalah lambda aksen, ya. Lambda aksen kita tuliskan di sini lambda aksen. Nah, itu, ya. Nah, kita sekarang mau tahu nih lambda aksen itu seperti apa lengkapnya, ya. Lambda aksen itu seperti apa? Nah, kita mau tulis, kita gambarkan lagi muka-muka gelombangnya, ya. Muka gelombang yang lingkaran-lingkaran itu saya tuliskan seperti ini. Saya gambarkan di sini, saya perbesar. Nah, ini muka gelombang pertama. Ini muka gelombang kedua, ya. Kedua. Nah, ini yang saya gambar ini pada saat sumbernya diam di sini. Nah, di sini, ya. Di sini misalnya aja pilih sembarang. Ini muka gelombang pertama, ya.
pertama, ini muka gelombang kedua, gitu ya. Nah, kita pilih ini pada saat diam. Ini pada saat sumbernya di sini misalnya. Nah, ini sumbernya diam nih. Muka gelombang yang dipancarkan, ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Nah, antara muka gelombang yang pertama ke yang kedua, ini waktunya berapa yang dibutuhkan? Adalah satu periode. Ya. Kan satu muka gelombang ke muka gelombang berikutnya itu kan panjang gelombang ya. Nah, satu panjang gelombang adalah waktunya adalah satu periode T besar ini. Nah, ini panjangnya dari sini ke sini ya, jaraknya adalah lambda ya. Lambda. Ini pada saat dia diam ya. Ini diam nih. Ini kita anggap ini diam. Gitu ya. Nah, pada kenyataannya dalam kasus ini S-nya adalah bergerak ya. S-nya bergerak tuh ya. Bergerak ke sana. Nah, dalam waktu T ini dia sudah anggap bergerak sampai di sini ya. Sampai di S aksen ini. Gitu ya. Dia sudah bergerak nih dengan kecepatan apa ini? Dengan kecepatan V sumber ya. Kecepatannya konstan nih, V sumber sampai sini. Berarti dalam waktu ini waktunya berapa tadi? Waktunya satu periode ini ya. Dalam waktu satu periode dia sudah menempuh jarak ini, jarak delta S misalnya. Nah, delta S ya. Nah, sehingga pada kenyataannya setelah dia memancarkan gelombang yang pertama, karena sumber bergerak, gelombang kedua tidak dalam posisi ini, ya, karena dia memancarkannya sudah di sini, ya. Jadi dia ada di sini gelombang kedua sesungguhnya itu. Ini gelombang kedua yang sesungguhnya kalau dia bergerak, ya, sudah menempuh ini. Nah, ini jarak ini adalah delta S ini, ya, sama dengan delta S itu, ya. Nah, inilah panjang gelombang aksen itu dari sini sampai ke sini. Ini adalah lambda aksen, gitu ya. Nah, lambda aksen jadi berapa itu lambda aksen? Kalau begitu, lambda aksen ini sama dengan berarti ini toh. Ini toh. Nah, apa itu? Ini kan lambda tadi ya. Nah, jadi lambda aksen adalah lambda ini, lambda pada saat diam, sumbernya diam ya. Lambda ditambah delta S. Jarak yang ditempuh sumber bunyi ya dalam waktu satu periode. Ya, satu periode. Nah, kita bisa buka-buka di sini. Delta S adalah jarak yang ditempuh sumber bunyi. Kita bisa pakai GLB ya, karena sumber bunyi bergerak dengan kecepatan konstan. GLB berarti S sama dengan apa? V kali T kan? T-nya adalah T dia jarak waktu tempuhnya, T periode ini ya. T periode. Nah, S-nya adalah jarak yang ditempuh ini, berarti kita sebut delta S. Nah, V-nya adalah kecepatan dia. Jadi V-nya adalah Vs. Gitu ya. Nah, kita masih ingat di dalam gelombang bahwa periode ya. Periode ini adalah seper F. Ya, seper frekuensi gitu ya. Sehingga ini bisa kita tulis bahwa apa? V sumber kalikan seper F berarti dibagi F. Nah, F-nya tentu saja frekuensi gelombang bunyi ya, frekuensi. Ini delta S-nya. Nah, lambdanya apa lambda? Nah, lambda adalah ini lambda pada saat dia diam ya. Nah, adalah lambda ada di sini. Nah, dia lambda ini. Jadi hubungannya adalah lambda adalah V dibagi F ya. Lambda adalah V dibagi F. Ini V-nya V bunyi ya. V-nya adalah kecepatan bunyi ya, dibagi
frekuensinya adalah frekuensi sumber bunyi ya. Lalu bisa kita buka-buka lebih jauh. Berarti lambda aksen sama dengan ya kecepatan ya V dibagi frekuensi sumber bunyi ditambah delta S adalah kecepatan sumber bunyi dibagi frekuensi sumber bunyi. Nah, ini karena dibagi yang sama frekuensi sumber bunyi, berarti bisa kita sederhanakan itu sama dengan V ya ditambah frekuensi kecepatan sumber bunyi semuanya dikalikan dengan frekuensi sumber ya. Ini apa ini tadi? Ini adalah lambda aksen ya. Nah, lambda aksen lalu kita bawa lagi ke sana. Gitu ya. Nah, kalau begitu kita buka-buka sekarang ya. Di frekuensi yang diterima pendengar ya sama dengan apa itu? Kecepatan bunyi ya. Ini kan? Yang atas dulu kita tulis ya. Ditambah kecepatan pendengar dibagi lambdanya kita ganti dengan ini kecepatan bunyi ditambah kecepatan sumber bunyi ya, ini dengan ya kecepatan ini masih dibagi ini yang ini kan harusnya dibagi ya semuanya dibagi ini nah, ini cuma dibagi. Nah, ini berarti ini dibagi ya frekuensi sumber bunyi. Gitu ya. Nah, karena frekuensi sumber bunyi sebagai pembagi semua sehingga bisa kita letakkan di atas ya. Jadi kecepatan bunyi bawahnya juga ada kita tulis dulu tambah P dibagi bawah PS. Nah, semua ini dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi ya. Ini jadi kalau kita tuliskan sendiri lagi ini adalah frekuensi yang diterima pendengar sama dengan kecepatan bunyi ya. Atasnya ditambah kecepatan pendengar di bawah ditambah kecepatan sumber bunyi ini nulisnya biar cepat ya. Lalu semuanya ini dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Inilah persamaan Doppler ya. Persamaan untuk menghitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dibandingkan dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi ya. Jadi ini adalah persamaan efek Doppler ya, efek Doppler. Nah, demikian. Teman dekat, teman karib. Mau dapat info video-video baru dan up to date? Silakan tekan gambar lonceng dan tombol subscribe. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hati bersih, terima kasih.